Makanan top dunia, masuk top list lah ya, sebelum nasi goreng sih daripada kari. Mungkin karena kalau kari itu kayak berkuah gitu kan, dan lebih kalau ini kan ibaratnya kalau kita makan kuah aja itu juga bisa kenyang ya, ada sebabnya. Kalau ada akibat pasti ada sebabnya. Akibatnya membuat makanan, sebabnya karena apa gitu. Iya sih, berusaha itu tidak membohongi hasil. Exodus itu kayaknya Exodus itu jadi Exodus itu warga asli pindah ke kota lain. Kayak penjahat aja ganti identitas. Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Hari ini kita akan pindah ke Pulau Sumatera ya. Pulau ya? Kota atau pulau? Sumatera. Ya, anggap kita ke Pulau Sumatera, ke kota Sumatera. Pulau lah, Pulau Jawa, Sumatera. Kita ke Pulau Sumatera, dimana pastinya nggak asing buat kalian untuk tahu makanan ini, karena ini makanan tuh mendunia banget, sumpah keren banget. Kita akan pindah ke, kok kamu pakai koko ya? Koko, ini kokonya siapa ya? Ini Black koko, Panther. ini koko Agun. Black Panther. Hari ini kita masuk ke kotanya Ciban, yaitu Sumatera. Lebih tepatnya Minang lah, lebih tepatnya Minang. Minangkabau atau Padang. Ya, apa aja sih yang kita mau makan ya? Kita jelaskan. Ini apaan ya? Kikil kayaknya. Oh, kamu kan? No. Ini apa nih? Oh, sebenarnya. Kikil. Oh, bukan. Ini tuh yang kamu suka itu loh. Cincang. Apa tadi kamu bilang? Pun daging cincang. Nih, ini daging cincang, ini daging kunci. Cincang. Terus ini apa nih? Kikil. Ya, dan ini tahu dong pastinya. Rendang. Makanan top dunia. Nomor 1. Ini ayam pop. Kasihan lo ayamnya. Nah, ini babat. Dan ini ada apa ini ya? Paru. Paru apa ini? Paru dendeng. Dendeng paru. Ini tuh namanya dendeng paru. Sebenarnya masih ada yang kurang, itu ada dendeng rendang. Dendeng daging. Apa namanya? Itu otak. Guys, buat kalian yang belum tahu otak kayak semana. Ini otak. Tapi ini separuhnya ya? Kayaknya. Ini otak. Ini otak sapi. Ini otak sapi. Buat kalian yang belum atau merasa kayak jijik, emang geli sih. Tapi ini enak banget. Ini enak. Kamu suka nggak sih sebenarnya sama otak? Tapi ini enak. Dia aja nggak suka. Jangan lupa sambalnya. Oke. Sekarang boleh mau Oke. ceritain dong kamu tentang makanan ini. Mungkin yang pertama kali itu aku mau tahu kenapa ini menjadi makanan mendunia. Kenapa ya? Yang pastinya enak. Ya itu mah udah otomatis. Saya juga kurang tahu sih kenapa, tapi emang enak banget sih. Rendang itu makanan top dunia, masuk top list lah ya, sebelum nasi goreng. Nomor pertama setahu aku itu. Kita mau menginformasikan kepada mereka semua mengenai sejarah. Oke lah, karena untuk Pulau Sumatera itu yang identik banget itu rendang. Jadi kita mau menjelaskan mungkin sedikit sejarah tentang rendang kali ya. Sejarah tentang rendang. Sama sih. Bisa. Oke. Jadi awalnya itu mungkin
rendang itu mulai dari kayak kedatangan orang Arab dan India di kawasan pantai barat daerah Sumatera pada abad ke 14 ke abad ke-14 itu berarti tahun berapa ya? ya kali 100 ya 1400 lah. Oke, ya sekitar tahun 1400 itu kayaknya belum diproses kita ya. Terus Dari bangsa India dan Arab ini dia bawa kayak sejenis rempah-rempah gitu. Ya entah apa rempah-rempah, pokoknya rempah-rempah. Nah sama suku Minang atau orang Padang ini rempah-rempahnya itu dicobalah dicampur ke daging. Oke. Tak kenapa rasanya jadi enak. Oke. Tapi bukannya yang kaya akan rempah-rempah itu Indonesia ya? Enggak sih. Salah satu India kan. Oh ya? Oke. Emang nggak lihat perayaan India yang pakai warna-warna? Itu bukannya dari Atau pewarna? setiap nikahan dikasih warna di dahi? Iya tahu. Emang Itu kan itu salah satu rempah-rempah. emang itu rempah-rempah ya? Iyalah dia bahan alami, dari bahan alami. Oh, berarti kayak dari kunyit supaya warna oranye. Tapi kan jadinya nggak bisa dihilangin dong kalau misalnya kena baju. Tahu kan perayaan warga India kalau misalkan yang diwarna-warnain Iya, ke baju apalah itu, namanya lah itu. berarti itu nggak bisa hilang dong. Ya bisa, kan ada baiklin. Baiklin nggak sampai sana ya? Lanjut. Setelah itu warga Minang itu buat rendang dari rempah-rempah yang biasa dibawa sama orang Arab dan India, dan rasanya enak, dan entah kenapa rendang itu lebih awet. Nah, jadi saat kebanyakan warga Minang di abad ke-16 itu sering merantau, dan dia bawa bekalnya si rendang karena bisa sekitar seminggu lah ya Oh gitu. awetnya. Oh gitu. Dan bumbunya rendang biasanya juga mirip-mirip sama kari lah. Iya sih memang. Mirip kari, tapi entah kenapa tapi tetap lebih enak sih daripada kari. Mungkin karena kalau kari itu kayak berkuah gitu kan dan lebih. Kalau ini kan ibaratnya kalau kita makan kuah aja itu juga bisa kenyang. Ya, satu ini. Untuk yang nasi padangnya sendiri, kenapa? Aku mau tanya nih sama kamu, kenapa orang bilangnya ya sama aja sih kayak warteg, warung Tegal. Kalau di sini nasi padang, mungkin nggak sih kalau misalkan di Sumateranya sendiri sebut rumah makan padang? Rumah makan doang. Itu kan bahasa modern aja di sini, atau lebih gampang lah diciri khaskan. Jadi rumah makan Padang, rumah makan Tegal, rumah makan... Nggak ada, adanya warung Tegal. Nggak ada rumah makan Tegal. Ya pokoknya dia rumah lah, bentuknya rumah lah. Sebenarnya rumah makan Padang itu ya bahasa keren sekarang doang sih. Dulu itu rumah makan aja. Nah, dan udah pokoknya rumah makan yang khas khusus Minang itu udah lumayan populer sih di tahun 1960-an lah. Ya karena makanannya enak sih ya. Iya memang. Tapi ngomong-ngomong, sayang ya nggak ada sayur nangkanya. Jadi yang setahu aku untuk penyebutan kata Padangnya sendiri pada rumah makan Padang itu adalah bagian dari perubahan identitas. Begitu bukan? Biar lebih jelas lah, ini rumah makan si punya Padang, wilayah Padang. Atau warung Tegal, ini berarti warung makanan yang punya orang Tegal. Dan uniknya lagi, pasti kalian semua udah pada tahu dong, kalau misalkan untuk rumah makan Padang sendiri tuh kayak bentuk, pokoknya kalau ada rumah yang bentuknya begitu, apa namanya? Cuman gadang ya, apa? Nggak tahu lah, pokoknya kayak tanduk sapi gitu. Wah, itu rumah makan Padang. Itu identitasnya ya. Lebih ke identiknya rumah makan Padang itu seperti itu. Buat kalian yang nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu juga sih. Nanti Oke, jadi untuk perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minangkabau
Saat itu menyusul waktu pemberontakan pemerintah Revolusi Republik Indonesia. Pesan makanan aja ribet banget ya. Ada Iya. pemberontakan gitu ya. Ya, maka itulah terjadi, mungkin disebut dengan makanan ini. Kan kalau segala sesuatu yang ciptaan itu kan pasti ada apa namanya ya? Ada sebabnya. Kalau ada akibat pasti ada sebab ya. Akibatnya membuat makanan. Sebabnya karena apa? Gitu. Iya sih. Berusaha itu tidak membohongi hasil. Betul sekali. Nah, setelah pemberontakan PRRI resmi berakhir pada tahun 1961, pemerintah pusat itu kayak berusaha menghabisi semua elemen PRRI itu. Akibatnya terjadi eksodus. Eksodus itu apa ya? Eksodus itu kayaknya eksodus itu jadi eksodus itu warga asli pindah ke kota lain secara Kenapa? serentak. Nggak tahu namanya eksodus. Oh gitu. Artinya eksodus begitu. Oh gitu. Pantesan ya warga Sumatera banyak yang Kebanyakan merantau sih. iya. Ya benar. Eksodus besar-besaran kayak di suku Minangkabaunya sendiri ke daerah yang lain gitu. Misalnya kayak masuk ke Pulau Jawa, ke Batam itu Sumatera juga nggak sih? Ke Pulau Batam. Batam itu masuknya Medan. Batam itu ya dekat sampai dekat. Oh ya, maksudnya ke daerah itu Kalimantan ya. Ya, pokoknya dia kayak menyebar gitu secara serentak. Kenapanya juga mungkin kalian bisa searching sendiri di bawah Google ya. Dan menurut salah satu sejarawan di salah satu fakultas di Minangkabau, tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat waktu itu tuh kayak mendorong untuk orang Minangkabau di perantauan berusaha mengganti identitas mereka dengan berbagai cara. Kejam dong ya berarti ya, sampai harus mengganti identitas gitu, kayak penjahat aja ganti identitas. Dua yang paling mencolok itu mengganti nama etnik dari Minangkabau menjadi Padang, serta mengganti nama diri dari khas Minangkabau menjadi kejawa-jawaan. Dan seharusnya kamu itu tuh suka sama budok, jadi kejawa-jawaan. Apa sih kamu suka sama aku? Kejawa-jawaan. Klik. Ya. Kamu tahu nggak sih ya? Kamu tahu nggak kenapa nama itu bisa jadi Minangkabau? Emang daerahnya suku Iya, Minang. karena kenapa langsung disebut Minangkabau? Mungkin suku Minang yang berternak kerbau, makanya Minangkabau. Nggak tahu. Pokoknya Minang lah, Padang, Sumatera. Sama seperti pembahasan sebelumnya, nasi Padang juga ada nama kerennya, nama zaman dulu lah, sebelum kekinian. Ya. Orang-orang dulu nyebutnya biasanya nasi lapau, kedai nasi, terus Lapau atau kapau? lapau. Hah? Lapau itu kayak apa ya? Lampau? Lapau itu lapak, lapak Iya, nasi. iya. Gitu. Model kayak makanan kucing, nasi kucing di Jakarta, di Yogyakarta. Ya pokoknya macam-macam ya. Rumah makan Padang itu di abad ke-19 udah tersebar ke luar Sumatera, jadi warungnya nggak cuma di Sumatera sih. Iya, mungkin di mana-mana sekarang ada. Nah, semenjak warga Minang itu merantau, lebih banyak merantau ketimbang di rumah. Rumah makan Padang juga nggak cuma di Indonesia sih, luar negeri juga banyak, ada di San Francisco, di Los Angeles, di New York. Pasti lebih banyak lagi sih, cuman mungkin nggak terlalu kita kurang tahu aja. Nasi Padang udah masuk top dunia, nggak kayak makanan Jawa kali. Loh, guys, dia sombong ya. Ya, sebelum kita lanjut, kita ambil dulu ya. Kita sambil makan.
saat makan di sana dan saat dibawa pulang itu atau dibungkus, itu porsinya kayak itu beda banget guys. Karena biasanya kayak aku makan di lokasi tuh di nasi satu, tapi pada saat dibungkus tuh selalu minta nasinya setengah aja, nasinya setengah aja, dan itu tuh gak pernah habis. Ada yang tahu? Enggak. Mau saya jelaskan? Boleh, mungkin yang lain belum pada tahu juga. Oh, entah kenapa orang suku Minang itu cukup sangat menghargai orang sih sebenarnya. Jadi saat kalian makan di tempat, berarti kan karyawannya itu harus nyuci piring, harusnya bersihin meja. Mm-mm. Sedangkan kalau kamu bungkus, berarti kan mereka mengurangi pekerjaan mereka kan. Mm-mm. Jadi ibaratnya orang warung Padang itu ngasih reward lah buat kita dengan ditambahkan nasi gitu. Jadi kenapa gitu. orang pulang dibawa pulang nasinya lebih banyak ketimbang makan di gitu. tempat. Bahkan kan kayak selama ini kan kayak isunya itu kan kenapa mereka yang dibungkus itu bisa banyak biar mereka kayak mau beli lagi gitu. Enggak sih, itu lebih ke adat sih. Oh gitu. Mm-mm. Berarti lebih kayak menghargai orang gitu Mm-mm. ya. Karena mengurangi pekerjaan mereka. Ayam nasi Padang itu kulitnya itu nggak dicabut ya. Terus diapain? Salah, bulunya itu nggak dicabut sama dia. Terus diapain? Jadi kulitnya tuh langsung dikeletek. Hah? Bener. Gimana cara ngeleteknya? Sementara Iya. kalau bulu Dia langsung- kan dicabut. Dia tuh langsung dicabut dari kakinya, langsung ngeletek. Oh gitu. Iya. Kan dulu saya pernah jadi tukang potong ayam. Oh gitu. Iya. Oh masak. Hah? Masak. Enggak. Ini otak. Kan otak tuh keriting-keriting. Ini. Ini otak. Padahal otak ini kayak otak keriting-keriting yang kayak digambar-gambar. Kenapa ini enggak keriting-keriting? Orang Padang atau masakan Padang juga dia inspirasinya bikin rendang itu dari makanan India. Apa ya? Kalio atau gules kalau tahu sih. Kalio atau gules makanan dari India itu mirip-mirip rendang. Ayo gimana tuh makanannya? Nggak tahu saya juga. Kalian menonton ya. Setelah ini kita tampilin fotonya. Kayak gini nih. Nah, gitu. Ini. Inspirasi dari makanan Cina dan Arab kayak gulai tauco sama gulai putih itu terinspirasi dari makanan Cina. Dan menurut survei juga makanan Padang itu biasanya lebih enak itu di kotanya sendiri. Karena kan di kotanya sendiri dia masih pakai bahan-bahan asli mereka. Misalnya kelapa Pariaman. Kalau di sini kan udah pakai kelapa Jawa, kelapa obat, kelapa hijau. Bumbu-bumbunya pun ya asli dari tanah mereka. Menurut penelitian sendiri pun gorengan itu lebih parah penyakitnya ketimbang makanan Padang. Kenapa begitu? Menurut peneliti di universitas ngomong kalau kandungan santan hanya seperempat dari minyak goreng. Gorengan itu 4 kali lebih berbahaya dari makanan santan. Tuh. Jadi nggak usah takut kalau suka gorengan makan ini. Dan sebenarnya makanan ini pun ya karena orang kenalan lebih ke santan. Sebenarnya rempah-rempahnya juga banyak. Dia pakai jahe, dia pakai lengkuas, dia pakai daun serai.
Pokoknya kalau pernah ke pasar beli bumbu padang itu ya dia ukurannya plastik kecil tapi isinya tuh kayak pelangi warna-warni. Ada orang tinggal bilang aja mau beli bumbu rendang. Beli bumbu rendang, pokoknya bumbunya bagus lah warnanya kayak lapis legit. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita bikin bumbu itu sendiri? Ya bisa aja sih, cuman mereka itu kalau saya pernah lihat bikin bumbunya itu digilingnya tuh halus bang. Kan bisa di blender. Enggak, blender tuh enggak salah sih, jadi dia tuh pakai gilingan daging, digilingnya itu bisa 4 sampai 5 kali gilingan daging, jadi benar-benar halus banget. Karena kan kebetulan kalau beli di pasar itu yang jadi itu udah basah. Nah kalau saat ngelihat sendiri bikin dia tuh bumbunya halus banget, halus pokoknya dicampur air itu langsung nyatu lah. Berarti Benar-benar nggak ampas. berarti yang dijual di tukang sayur itu Itu kan karena vitamin air. nggak ditambahin air, Kenapa memang dia besar? emang strukturnya itu basah. Cuman kan kalau lagi digiling itu kan masih kering, belum sempat basah. Sedangkan mereka kan kalau yang di pasar itu udah dicampur lengkoas, kunyit, jadi warnanya warna-warni dalam satu plastik. Jadi gimana? Pasti banyak yang suka kan? Ya pastilah. Makanan top 1 dunia boy. Ini nggak kayak gudeg. Makanan sepersekian dunia. Tapi kan udah langka boy, ini semua orang bisa masak gudeg secara yang benar-benar enak. Udah guys, Nah, mungkin kalian masih ada yang kalau kalian masih ada yang kurang jelas nih, misalnya dari penjelasan kita, kenapa sih begitu, benar gak sih? Emang iya gitu, kalian bisa langsung searching aja di Google, itu banyak banget informasinya. kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, Nyalain tombol loncengnya, di subscribe dulu. bisa tombol nyalain tombol. Nggak bisa, nah lonceng hidup itu di subscribe baru bisa dihidupin. Oke, di subscribe guys. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, sekian informasi dari kita mengenai tentang makanan asli Sumatera, makanan khas. Lebih tepatnya makanan asli Minang, karena Sumatera itu banyak, ada Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ada Padang, ada Palembang. Jadi ini khas Minang. Khas Minang. Yang Apa udah sih? berubah namanya kerennya jadi Padang. Khas Padang. Gitu ya. Khas Padang. Oke. Sekian informasi dari kita mengenai informasi khas Padang, Minang, whatever lah itu. Yang penting ini enak. Kita mau lanjutin makan lagi. Dan kalau misalkan kita ada salah-salah informasi atau perkataan kita mohon maaf, manusia yang ada yang sempurna. Kalian bisa revisi atau kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Itu gratis, nggak bayar. Kuotanya aja yang bayar. Terus jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share guys, karena itu Lama banget. karena itu gratis guys. Oke. Udah di video selanjutnya.